Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 13 dari mahasiswi Ilmu Gizi Universitas Diponegoro angkatan 2020. Nah, hari ini kami mau memberikan info menarik nih seputar hipertensi pada lansia. Pasti teman-teman semua udah nggak asing lagi kan dengan kata hipertensi. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas mengenai hipertensi pada lansia. Jadi ditonton sampai habis ya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas beberapa topik terkait hipertensi. Yang pertama ada definisi hipertensi, prevalensi, dampak, penyebab, tanda dan gejala, pencegahan, pengobatan, dan yang paling penting adalah asupan gizi pada lansia dengan hipertensi. Kelompok 13 ini terdiri atas 7 orang, yaitu Dea Suliani, Ignacia Agatha, Clara Alverina, Donna Azhar, Novia Umu, Rani Hilary, dan Aisyah Farah. Selanjutnya kita bakal masuk ke topik pembahasan yang pertama nih mengenai definisi dari hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah yang melebihi normal, di mana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 130 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 80 mmHg. Bagaimana sih prevalensi dari penyakit hipertensi ini sendiri di Indonesia maupun di dunia? Berdasarkan Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia menunjukkan terjadi kenaikan prevalensi dari 25,8% pada tahun 2013 menjadi 34,1% pada tahun 2018. Sedangkan menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2013 menyatakan bahwa terjadinya peningkatan jumlah penderita hipertensi dari 600 juta jiwa pada tahun 1980 menjadi 1 miliar pada tahun 2008. Dan Kementerian Kesehatan Indonesia sendiri pada tahun 2014 menyatakan bahwa penderita hipertensi diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2020 sekitar 1,56 miliar. Lalu, apa sih dampak hipertensi pada lansia? Hipertensi yang dialami oleh lanjut usia memiliki dampak negatif antara lain dapat memicu terjadinya risiko serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Tekanan darah yang terus meningkat berakibat beban kerja jantung yang berlebihan sehingga dapat memicu kerusakan pada pembuluh darah, kebutaan, dan gangguan fungsi kognitif pada lansia. Penyakit kardiovaskular akibat hipertensi dapat menyebabkan masalah pada kualitas hidup lanjut usia, sehingga kualitas hidup para lanjut usia akan terganggu dan angka harapan hidup lansia juga akan menurun. Hipertensi pada lansia dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu hipertensi di mana tekanan sistolik sama atau lebih besar dari 140 mmHg dan atau tekanan diastolik sama atau lebih besar dari 90 mmHg. Dan yang kedua, hipertensi sistolik terisolasi di mana tekanan diastolik lebih besar dari 160 mmHg dan tekanan diastolik lebih rendah dari 90 mmHg. Sebenarnya, apa sih penyebab hipertensi pada lansia? Hipertensi pada lansia disebabkan karena adanya perubahan fisiologis tubuh pada beberapa aspek. Yang pertama yaitu elastisitas dinding aorta menurun. Yang kedua, karena katup jantung menebal dan menjadi kaku. Yang ketiga, kemampuan jantung memompa darah menurun. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. Selanjutnya, ayo kita kenali tanda dan gejala hipertensi sejak dini. 1. Sakit kepala. 2. Mual muntah. 3. Kelelahan. 4. Sesak nafas. 5. Nafas terengah-engah. 6. Gelisah. 7. Pandangan kabur. 8. Mata berkunang-kunang. 9. Mudah marah. 10. Telinga berdengung. 11. Sulit tidur. Dan yang terakhir yaitu rasa berat di tengkuk. Apabila itu yang Anda rasakan, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk memperoleh penanganan secepatnya.
Pada dasarnya, hipertensi pada lansia bisa dicegah loh. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu dengan menghindari makanan siap saji dan mengandung pengawet. 2. Tidak mengonsumsi alkohol dan tidak merokok. 3. Batasi konsumsi lemak dan garam serta menerapkan pola hidup sehat. 4. Tidur teratur. Dan yang terakhir dengan melakukan aktivitas fisik sederhana seperti jalan kaki dan senam jantung sehat. Selanjutnya, kami akan membahas bagaimana sih pengobatan untuk pasien hipertensi pada lansia. Tentunya, pengobatan merupakan hal yang penting dalam proses penyembuhan. Pengobatan hipertensi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan terapi obat atau terapi non-obat. Jadi, bagaimana sih terapi obat itu? Oke, kami akan menjelaskan nih untuk sahabat-sahabat sehat. Terapi obat dapat dilakukan sendiri atau dengan kombinasi antihipertensi. Maksudnya, kita dapat memilih obat antihipertensi sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan pada masing-masing pribadi. Karena penanganan hipertensi salah satunya adalah dengan pemberian obat antihipertensi. Apa sih fungsinya obat antihipertensi itu? Nah, fungsinya itu bekerja menurunkan tekanan darah. Akan tetapi, obat-obatan yang digunakan sebagai obat antihipertensi merupakan obat zat sintetik yang zat aktifnya berasal dari senyawa kimia, sehingga penggunaan dalam jangka panjang akan menimbulkan munculnya efek samping. Oleh karena itu, untuk sahabat sehat, lebih baik mencegah hipertensi dengan terapi non-obat. Nah, terapi non-obat ini akan kami bahas di slide selanjutnya. Jadi, terapi non-obat ini berupa perubahan gaya hidup nih sahabat sehat. Apa aja sih perubahan gaya hidupnya? Di antaranya yaitu pola makan, aktivitas fisik, larangan merokok, dan pembatasan konsumsi alkohol. Nah, terapi non-obat ini memang tidak seinstan terapi obat ya, tetapi dengan melakukan perubahan gaya hidup dapat mengobati hipertensi jangka panjang. Jadi, untuk yang memiliki penyakit hipertensi, mari kita lakukan sedikit demi sedikit perubahan gaya hidup supaya akan lebih terbiasa dengan pola hidup yang sehat, dan tentunya akan sangat membantu nih untuk mengobati hipertensi ini, serta tidak akan terjadi ketergantungan dengan obat-obatan. Untuk asupan gizi pada lansia hipertensi ini, yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan gizi seimbang, di mana pedoman gizi seimbang ini bertujuan untuk memberikan panduan konsumsi makanan sehari-hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip dengan melakukan perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, memantau berat badan secara teratur, dan konsumsi aneka ragam pangan. Selain mengkonsumsi makanan sesuai pedoman gizi, yang dapat dilakukan adalah diet DASH atau dietary approach to stop hypertension, yaitu dengan membatasi konsumsi garam dan mengkonsumsi buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian, unggas, dan ikan yang mengandung lemak tak jenuh. Tetapi yang paling penting pada penderita hipertensi ini adalah mengurangi asupan natrium di sahabat sehat. Untuk asupan natrium yang dianjurkan bagi pasien hipertensi yaitu sebanyak 1,5 gram atau setara dengan 3,5 sampai 4 gram garam dapur, yang merupakan 1 sendok garam dapur per hari nih sahabat sehat. Untuk makanan yang mengandung banyak natrium, diantaranya ada garam, makanan gurih, dan sebagainya. Menjadi tua itu pasti, namun menjadi tua yang sehat itu pilihan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami pamit izin undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk sahabat sehat semuanya ya. Salam sehat. Sampai jumpa kembali.